Kereta api rute Tegal Jakarta ini akhirnya mendapat sarana baru. Ini dia, Tegal Bahari Stainless Steel New Generation. Dengan armada yang modern dan canggih, kereta api Tegal Bahari menjadi salah satu kereta api paling worth it di rutenya dengan harga yang lumayan terjangkau. Kali ini saya naik kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju Jakarta pada perjalanan sore hari yang penuh kejutan teman baik. Bagaimana review saya untuk kereta api Tegal Bahari Ekonomi Stainless Steel New Generation ini? Yuk teman-teman tonton video ini, no skip, let's go! Pada sore hari ini saya sudah berada di Stasiun Besar Tegal. Dan Stasiun Tegal kini sudah benar-benar glow up ya teman-teman. Ya seperti ini ya bentuk penampakan dari area luar Stasiun Tegal. Sudah ada pelang KAI Tegal dan seperti itu gedung stasiunnya, dan benar-benar sudah rapi banget ya area Stasiun Tegal ini. Bahkan kalau mau naik ojek online dari Stasiun Tegal ini bisa langsung naik di depan sini ya. Di sebelah sana ada Taman Pancasila, dan di sebelah sana ada salah satu gedung yang bersejarah di Kereta Apian Indonesia, yakni gedung office dari Samarang Cirebon Stumtam alias SCS. Dan langsung saja kita masuk ke dalam gedung Stasiun Tegal. Seperti ini ya, masih terdapat nuansa heritage-nya. Dan di Stasiun Tegal ini juga sudah tersedia boarding menggunakan sistem pengenalan wajah atau facial recognition system. Boarding nggak nyampe sedetik langsung masuk ke dalam stasiun. Ya, cuma nyengir aja langsung dideteksi ya. Dan seperti ini Stasiun Tegal. Di sebelah sana terdapat peron tinggi ya sekarang. Dan di jalur 3 stasiun Tegal sudah tersedia rangkaian kereta api Tegal Bahari Stainless Steel New Generation yang akan mengantarkan saya dari Tegal menuju Jakarta. Rangkaian kereta api Tegal Bahari terdiri dari 5 kereta ekonomi New Generation, 4 kereta eksekutif New Generation, 1 kereta makan, serta 1 kereta pembangkit. Namun untuk saat ini belum boleh masuk ke dalam rangkaian keretanya karena masih dalam tahap proses pembersihan. Dan pada perjalanan hari ini nih saya nggak sendirian nih, rame-rame nih, ada Mas Abiyu, ada Mas Lode, ada Mas Ikal, ada Mas siapa? Yoga, dan tentunya ada Mas Alam. Dan selain itu juga ada Mas Excel atau Chester Production. Jadi trip naik Tegal Bahari ini rame-rame. Pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, penumpang kereta api Tegal Bahari sudah dipersiapkan untuk masuk kereta. Langsung saja kita masuk ke dalam rangkaian Tegal Bahari New Generation. Ya seperti ini penampakan eksterior dari kereta api Tegal Bahari Stainless Steel New Generation yang terbaru. Untuk ekonominya memiliki livery warna biru muda dengan corak garis, dan informasinya juga full digital ya. Pada kesempatan ini saya berada di ekonomi 5, dan untuk nomor sarana yang saya dapatkan adalah K3-02492 SLO. Ini artinya kereta kelas ekonomi tanpa penggerak, nomor urut 92 dari tahun produksi 2024, kepemilikan Depo Induk Solo Balapan. Aslinya ini dari Transit 24 New Generation yang sebelumnya dipakai di kereta cadangan di Solo. Namun nggak tahu ya nasib kedepannya bakal dimutasi atau hanya sebatas asistensi saja. Nah untuk rangkaian kereta baru seperti di Stainless Steel New Generation ini sudah menggunakan Landmark F yang kecepatan maksimalnya diizinkan 120 km per jam, dan ini menggunakan bogi K10 NG. Namun untuk kereta api Tegal Bahari saat ini kecepatan maksimal operasionalnya masih di angka 100 km per jam saja ya teman-teman, mengikuti kecepatan operasional di jadwal sebelumnya.
Langsung saja kita masuk ke dalam Kembali kami informasikan kereta ekonomi New bagi Anda Generation di kereta ekonomi 5 di mana saya akan duduk. Sampai dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk pintunya sudah full otomatis ya, cakep banget untuk kereta kelas ekonomi. Dan seperti inilah interior dari kereta ekonomi New Generation yang terdapat di kereta api Tegal Bahari. Memiliki jumlah kursi 72 tempat duduk dengan konfigurasi kursi 22 ABCD dan semua kursinya menghadap searah laju kereta. Dan pada kesempatan hari ini saya duduk di kursi nomor 12C dan seperti ini kursi saya. Loh, kok tiba-tiba ada galon ya? Ini siapa nih yang ngirim, bener-bener terima kasih banyak ya yang buat ngirim galonnya. Bentar, ini tiba-tiba ada galon dan ada pesan. Ya ampun, ini siapa yang ngirim nih, terima kasih banyak ya. Bener-bener. Anyway, ya kira-kira seperti ini ya penampakan kursi dari ekonomi stainless steel New Generation. Dan seperti inilah sekilas interior dari kereta kelas eksekutif stainless steel New Generation di kereta api Tegal Bahari. Ya, dari segi interior bakal terlihat mirip banget ya dengan kereta kelas ekonomi. Bahkan untuk corak kursinya dapat dibilang lumayan sama. Namun perbedaannya, untuk kursi kelas eksekutif terdapat di kapasitas, juga legroomnya yang jauh lebih luas, ada footrest serta ada juga meja lipat ya di kereta kelas eksekutif. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15:57 menit. Yang berarti dalam waktu 3 menit dari sekarang kereta api Tegal Bahari akan memulai perjalanannya dari stasiun Tegal dan menempuh waktu 4 jam 30 menit sebelum tiba di stasiun akhirnya yaitu Jakarta Pasar Senen. Tepat waktu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kereta api Tegal Bahari memulai perjalanannya dari stasiun Tegal menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan ini aman, lancar, tanpa kendala satupun. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Tegal Bahari train, which will take us to our final destination at Pasar Senen Station. This journey taking about 4 hours 30 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Sesaat setelah berangkat dari stasiun Tegal, terdapat pencabangan rel. Nah, rel yang sebelah sana ini merupakan rel yang menuju ke arah Purwokerto dan Proya, tapi melalui shortcut via Selawi dan Gubuk. Nah, yang ke Selawi ini belok kiri, sementara yang ke arah Cirebon lurus. Stasiun pemberhentian pertama setelah stasiun Tegal adalah stasiun Brebes. Ya, ini pada pukul 16:12 tiba di stasiun pemberhentian pertama yakni stasiun Brebes. Nah, baru saja ada
pramugara yang mengatakan pesanan saya pre-order oleh-oleh khas Tegal loh sob cemetut. Ini isinya tahu aci. Wah, enak banget ya teman-teman. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Brebes pada pukul 16.15 menit waktu Indonesia Barat. Oh ya, untuk jadwal berhenti di stasiun Brebes sendiri dari pukul 16.11 hingga 16.13 menit waktu Indonesia Barat. Stasiun pemberhentian berikutnya adalah stasiun Babakan. Oh ya, memasuki stasiun Brebes tadi kita sudah memasuki daerah operasi 3 Cirebon ya teman-teman. Berangkat dari stasiun Brebes, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kereta api Tegal Bahari. Awalnya kereta Tegal Bahari itu melayani relasi Tegal Gambir dan memiliki kelas bisnis dan eksekutif, dan mulai beroperasi pada tahun 2014 sebagai perubahan nama dari layanan Cirebon Express Tegal. Kelas bisnisnya waktu itu sempat diganti jadi kereta ekonomi Image, dan kereta api Tegal Bahari pada tahun 2019 akhirnya dilebur menjadi kereta api Argo Cirebon, dan untuk peleburan dari kereta api Tegal Bahari, Cirebon Express, dan kereta api Argo Jatir. Selang beberapa tahun, pada tahun 2022, kereta api Tegal Bahari muncul lagi sebagai versi komersial dari dulunya ada Tegal Express yang waktu itu dilebur menjadi Erlangga. Namun, waktu itu kereta api Tegal Bahari menggunakan rangkaian kereta api Bongo yang saat itu masih menggunakan K3 AC Split 16 tempat duduk. Namun pada KPK 2023 sarananya berubah lagi nih, karena Bongo hanya memiliki satu trainset di depannya. Maka kereta api Tegal Bahari menggunakan angle kereta api Kumbalang dan kembali menggunakan kelas eksekutif dan bisnis. Dan akhirnya pada tanggal 16 Juli 2025 kereta api Tegal Bahari rangkaiannya berganti lagi menjadi kereta kelas eksekutif dan ekonomi stainless steel new generation terbaru, setelah kereta api Kumbalang juga ikut berganti rangkaian ya. Nah, perubahan rangkaian kereta api Kumbalang dan Tegal Bahari menjadi SSNG ini juga menandakan akhir dari masa kejayaan kereta kelas bisnis di Pulau Jawa, dan kereta api Kumbalang dan Tegal Bahari juga sudah tidak menjadi rangkaian panjang lagi ya. Sebelumnya membawa 16 kereta, sekarang hanya membawa 11 kereta total. Untuk relasi Jakarta-Tegal, untuk tarif kereta api Tegal Bahari juga mengalami kenaikan ya, sekitar 30.000 untuk kelas bisnis menjadi ekonomi, dan 35.000 untuk kelas eksekutif. Dan untuk Jakarta-Tegal, tarifnya sekarang adalah untuk kelas ekonomi range dari harga 180 hingga 220.000, dan untuk kelas eksekutif dari 230 hingga 300.000 rupiah. Sementara itu untuk kelas ekonomi stainless steel generation di rute Jakarta Cirebon dibanderol di harga 165 hingga 200.000 rupiah, dan untuk Jakarta Cirebon untuk kelas eksekutifnya di harga 210 hingga 270.000 rupiah. Semua harga ini tergantung hari keberangkatan, dan untuk harga dan ketersediaan paling update dari kereta api Tegal Bahari dapat teman-teman periksa melalui aplikasi Akses by KAI, website KAI, atau online travel agent yang bekerja sama dalam pemesanan tiket kereta api. Ya, kereta Tegal Bahari telah tiba di pemberhentian selanjutnya, yaitu stasiun Babakan pada pukul 16.42. Awal 1 menit yang harusnya pada pukul 16.43 berhenti selama 2 menit, berangkat pada pukul 16.45. Dan ini cuacanya cakep banget ya. Ini sore-sore ini terkesan sebagai golden hour.
Tepat waktu pada 16.45, kereta Tegal Bahari melanjutkan perjalanannya dari stasiun Babakan. Stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun besar Cirebon Pujakan yang berlokasi di Cirebon Kota Udang. Saatnya review apa saja sih fasilitas yang terdapat di kursi kereta ekonomi stainless steel new generation. Ya seperti ini ya bentukan kursinya, menggunakan kursi warna navy blue dengan bagian atasnya berwarna krem. Untuk dudukannya sendiri empuk ya, dan mirip-mirip dudukan yang terdapat pada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Dan untuk memutar kursinya biar selalu searah, ada tuas di bawah. Jadi tuasnya diinjak, lalu kursinya dapat diputar supaya selalu searah dengan laju kereta. Jadi kira-kira seperti ini ya. Untuk fasilitasnya sendiri terdapat reclining seat. Jadi reclining seatnya ini menggunakan tuas yang berada di samping masing-masing kursi yang dapat ditarik ke atas seperti ini, dan kursinya dapat direbahkan. Kira-kira tingkat perubahan dari kursi ekonomi stainless steel new generation ini seperti ini ya. Untuk legroomnya ya oke lah ya untuk kereta kelas ekonomi, meskipun nggak ada footrestnya sama sekali. Ini yang membedakan daripada kereta eksekutif. Terdapat semacam armrest, dan di bawahnya juga terdapat ada USB charging, meskipun cuma terdapat satu. Ada dua earphone jack dan ada tombol volumenya. Nah, di belakang masing-masing kursi ini juga terdapat ada waste bag alias kertas untuk buang sampah. Nah, ini juga ada kantong buat teman-teman naruh barang. Nah, selain itu juga terdapat ada colokan. Nah, colokan ini model universal dan tidak ada cup holder ya. Teman-teman kalau mau naruh barang bisa naruhnya nih di spasi yang berada di bawah tirai seperti ini. Tirainya model tarik ke bawah, sama seperti New Image atau stainless steel generasi pertama. Terdapat ada capstock atau tempat untuk menggantung barang, dan untuk nomor lampunya juga sudah menggunakan model lampu yang jauh lebih modern. Nah, di setiap kereta ekonomi stainless steel new generation juga terdapat PIDS, baik bentuk LED yang berada di atas pintu ataupun TV information. Juga terdapat televisi sebagai sarana hiburan, ada rak bagasi yang berada di atas masing-masing kursi, ada CCTV serta adanya pengharum ruangan. Oh iya, di beberapa kursi juga terdapat ada palu pemecah kaca yang hanya dapat digunakan ketika terdapat kondisi darurat. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di kereta ekonomi stainless steel new generation ini, ada yang mendapatkan jendela penuh ataupun ada yang mendapatkan jendela setengah seperti ini. Saran dari saya adalah teman-teman bisa naik di kursi nomor 8 ataupun nomor 12, karena untuk dua nomor kursi ini akan selalu mendapatkan jendela penuh, nggak peduli posisi kursi yang berada di depan itu kursi nomor 1 ataupun kursi nomor 18. Untuk PIDS dari stainless steel new generation ini sudah sangat modern, yang menunjukkan stasiun saat ini, next station atau stasiun berikutnya, dan estimated time of arrival atau perkiraan tiba di beberapa stasiun ke depan. Saat ini sudah berada di ekonomi nomor 5, dan di layar sebelah sini juga terdapat informasi seperti stasiun pemberhentian dan selanjutnya, indikator ketersediaan toilet, serta ada himbauan. Juga ada penanda waktu dan tanggal dan suhu di dalam kereta saat ini. Nah, sekarang untuk fasilitas toilet di kereta ekonomi stainless steel new generation ini, terdapat dua buah toilet yang bisa berdasarkan jenis kelamin, dan kedua toiletnya berada di satu sisi aja. Cara membuka pintunya menggunakan dorong seperti ini.
Dan seperti ini bentukan toilet dari stainless steel new generation. Meskipun di kelas ekonomi, toiletnya ini luas dan fasilitasnya lengkap banget. Ada kloset, duduk dengan flush serta semprotan. Ada auto flushnya juga. Ada tempat sampah, tisu, wastafel dan sabun cuci tangan, pegangan, ada pengharum ruangan dan cermin. Serta fasilitas yang baru ada di new generation adalah foot washer yang dapat teman-teman gunakan untuk cuci kaki ataupun wudhu. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. Selamat datang di Cirebon, Kota Udang. Kereta api Tegal Bahari persiapan tiba di stasiun pemberhentian Stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun yang umumnya melayani kereta kelas ekonomi ya di kota Cirebon ini. Kalau yang kereta-kereta kelas Argo atau eksekutif biasanya di stasiun Cirebon yang Kejaksan atau sering disebut dengan stasiun Cirebon saja. Nah di sebelah sana merupakan rel yang dari arah Yogyakarta ataupun Purwokerto dan saling bertemu di stasiun Cirebon Perujakan ini. Stasiun ini memiliki 9 jalur 1 hingga jalur 5 untuk kereta-kereta arah utara, jalur 6 dan sampai hingga 9 itu untuk kereta-kereta arah selatan. Kami informasikan kereta api Tegal Bahari diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium. Kami informasikan kembali kereta api Tegal Bahari diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya benar. Kalau menurut jadwalnya kereta api Tegal Bahari akan berhenti selama 17 menit dari 17.07 hingga 17.24 karena akan disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium. Keberangkatan awal Sembarang Tawang Bang Jateng tujuan Jakarta Pasar Senen. Kereta api Tegal Bahari tiba di Cirebon Perujakan pada pukul 17:05 waktu Indonesia Barat, awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Di sini stasiun Cirebon Perujakan. Nah sebelah sana merupakan area keberangkatan dari stasiun Cirebon Perujakan ini. Dan baru-baru ini stasiun Cirebon Perujakan juga sudah dilengkapi dengan facial recognition boarding loh teman-teman. Nah di jalur 4 dari arah utara persiapan masuk kereta api Berantas. Ini keberangkatan awal Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Blitar menggunakan kereta kelas eksekutif mild steel dan kereta kelas ekonomi new generation modifikasi Balesa Manggarai. Ada kereta kaca sipit ya atau kaca kecil ya teman-teman di kereta api Berantas. Oh iya, ini ada satu yang menarik pada perjalanan kali ini. Nah, di sebelah sana depan kereta ekonomi 1 itu ada kereta pembangkit mild steel. Nah, kenapa sih ada pembangkit mild steel di depan? Kabarnya katanya untuk Tegal Bahari dari Jakarta Pasar Senen tadi, pembangkit aslinya mengalami gangguan. Jadi terdapat pembangkit backup ya. Jadi pada hari ini di bagian depan dan belakang rangkaian adalah kereta api pembangkit semuanya. Namun kabarnya untuk dari Tegal menuju Jakarta, pembangkit yang asli yang stainless steel new generation sudah berfungsi kembali dan pembangkit yang mild steel depan ini sudah dimatikan. Untuk pembangkit mild steel yang dimaksud memiliki nomor salinan P06403 Jakarta Kota, memiliki landmark F. Nah kita maju ke depan lagi dan inilah dia lokomotif dinas kereta api Tegal Bahari pada perjalanan sore hari ini CC 206-1375 Depo Induk Cipinang. Ini artinya lokomotif dengan
2 bogi yang masing-masing 3 gandar alias lokomotif CC. 2 itu artinya lokomotif diesel elektrik. 06 itu menandakan generasi ke-7 dari lokomotif itu. Mengapa generasi ke-7? Karena mengapa nomornya itu dimulai dari 00 terlebih dahulu ya. Untuk tahunnya tahun 2013 dengan nomor urut 75 Depo Induk Cipinang. Nah, di stasiun Cirebon Pujakan juga terdapat petugas kereta yang memanjat ke atas. Itu mereka sedang mengisi air tangki toilet di masing-masing kereta, baik kereta api Tegal Bahari maupun kereta api Berantas, agar ketersediaan air di toilet selalu tersedia ya teman-teman. Dari arah selatan, jalur 2 melintas langsung kereta api Tawang Jaya Premium tujuan Jakarta Pasar Senen menyusul kereta api Tegal Bahari. Bersiapkan diberangkatkan dari jalur 4 kereta api Berantas berjalan lurus menuju Blitar. Dan kereta api Berantas Itu di kereta api Tawang Jaya Premium sepertinya ada kereta kaca kecil ya, tahun 1964 bahkan. Kereta api Tawang Jaya Premium masih menggunakan sarana eksekutif mild steel dan ekonomi new image 2016. Nah, itu kereta api Tawang Jaya Premium yang masih menggunakan sarana lawas menyusul kereta yang sudah menggunakan new generation. Bagaimana ya? Jalur 4 kereta api Berantas melanjutkan perjalanan dari Cirebon Pujakan tujuan Blitar. Sore ini di stasiun Cirebon Pujakan ini cuacanya benar-benar bagus ya teman-teman. Sunsetnya oke banget. Dan di sebelah sana juga terlihat pemandangan Gunung Ciremai. Waktu sekarang menunjukkan pukul 17.20 yang berarti dalam waktu 4 menit kereta api Tegal Bahari akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Cirebon Pujakan tujuan Pasar Senen. Awal 1 menit pada pukul 17.23. Kereta Tegal Bahari melanjutkan perjalanannya dari stasiun Cirebon Pujakan. Stasiun selanjutnya Jatibarang. Pukul 17.27 waktu Indonesia Barat melintas langsung stasiun Cirebon. Nah, ini dia stasiun Cirebon yang biasanya dipakai di kereta-kereta kelas elit ya, atau misalnya kereta Argo atau kereta-kereta yang biasanya full eksekutif, ataupun kelas-kelas flagship seperti luxury, panoramic atau compartment suites. Kereta api Tegal Bahari melintas langsung di jalur 2 stasiun Cirebon yang merupakan sepur lurus dari arah Cirebon menuju ke Jakarta. Oke, kita kembali ke kursi kita di nomor 12C. Wah, ini kok ada yang rame ya? Ya, 12C dan
Nah loh, ini siapa yang ngirim ya? Wah, ini tiba-tiba di kursi sudah terdapat 2 buah pop mie pedas doer. Wah, ini pedas banget ini. Wah, makasih banget ya buat yang ngirim ini. Ya sudahlah, kita santap aja mie pedas doernya. Nah, ini ada tahu aci dari Rosok Cemetut yang tadi saya pesan pre-order melalui Relfood sebelumnya. Selain itu saya juga membeli tahu aci dari Tahu Muni Putra Natajaya. Ini yang biasanya aku beli ya kalau misalnya lagi ada di Tegal. Seperti ini ya makanan saya pada perjalanan sore hari ini. Selamat makan. Mari kita nikmati mie doer. Untung ini untuk bumbunya dipisah ya. Jadi saya bisa taruhnya cukup setengah aja. Kiriman dari teman baik. Cheers. Karena ini tahu setengah jadi nggak terlalu pedas. Meskipun ya ini untuk rasa pedasnya cukup nendang ya. Untuk mie doer ini disantap dengan tahu aci. Mantap banget. Cocok banget ya ini menurut saya tahu aci sebagai teman makan mie cup. Menikmati segelas pop mie doer ditemani sunset dari kereta Tegal Bahari ini nggak ada duanya ya teman-teman. Sesaat lagi kereta api Tegal Bahari akan segera tiba di stasiun Jatibarang. Pukul 17.58 kereta Tegal Bahari tiba di stasiun Jatibarang. Selamat datang di Kabupaten Indramayu. Kereta api Tegal Bahari tiba di jalur 4 dan menurut jadwalnya berhenti selama 14 menit dari pukul 18.00 hingga 18.14 dan di stasiun ini disusul oleh kereta api Purwojaya keberangkatan awal Cilacap tujuan Jakarta Gambir. Ini dia stasiun Jatibarang. Oh ya, di Jatibarang ini terdapat mesin dispenser air minum ya. Nah, ini teman-teman yang mau bawa tumbler atau botol minum bisa langsung refill aja air mineral di sini. Dari arah selatan, jalur 3 melintas langsung kereta api Purwojaya keberangkatan awal dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Menyusul kereta api Tegal Bahari di stasiun Jatibarang.
Kereta api Purwojaya saat itu memakai lokomotif CC206 yang memiliki livery stiker film animasi Jumbo. Pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat, kereta api Tegal Bahari melanjutkan perjalanannya dari stasiun Jatibarang. Next station Cikarang. Oh ya, ini kondisi luaran sudah mulai benar-benar gelap dan mataharinya sudah hampir terbenam sempurna untuk malam hari ini. Oh iya, di tengah-tengah rangkaian kereta api Tegal Bahari juga terdapat kereta makan. Ini kereta makan stainless steel new generation yang terbaru, yang tentunya sudah memiliki interior yang sangat-sangat mewah. Menurut saya ini interiornya cukup standar ya, seperti yang terdapat pada ekonomi atau eksekutif stainless steel new generation mulai angkatan 2024 ke atas ya untuk kereta makannya. Untuk kursinya sendiri menggunakan corak warna krem, dengan bagian atasnya ini ada kain bermotif batik. Mejanya sendiri ya lumayan luas ya teman-teman. Nah, di bagian bawah juga terdapat stop kontak universal 4 buah. Dan juga terdapat ada tatakan area yang lebih luas di bagian tengah. Dan untuk tirainya menggunakan tirai manual ya. Ini agak sedikit berbeda ya kalau misalnya kereta makan yang modifikasi. Untuk tirainya bisa menggunakan tombol. Juga tersedia PIDS dan interiornya memang udah sangat mewah banget dengan finishing yang sangat cakep. Nah, di kereta makan ini teman-teman dapat memesan makanan ataupun minuman yang dijual oleh pramugara atau pramugari yang berjualan di dalam restorasi kereta api ini, ataupun pama atau pami yang berkeliling kereta yang menawarkan makanan dan minuman. Untuk pembayarannya dapat menggunakan cash ataupun kris. Pukul 19.51 waktu Indonesia Barat, kereta Tegal Bahari tiba di stasiun Cikarang, yang merupakan terminus ujung timur dari KRL komuter lain di Jabodetabek ini. (19.54) berangkat kembali dari stasiun Cikarang. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bekasi. Pukul 20.09 waktu Indonesia Barat, kereta api Tegal Bahari telah tiba di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi merupakan pemberhentian terakhir dari kereta api Tegal Bahari sebelum mengakhiri perjalanannya di stasiun Jakarta Pasar Senen. Perlu diingat bahwa untuk kereta api Tegal Bahari itu tidak berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Karena sebelum berganti menjadi stainless steel new generation kan kereta api Tegal Bahari menyandang predikat salah satu kereta terpanjang ya. Nah, biasanya umumnya kalau kereta dengan rangkaian terpanjang ini yang membawa 16 kereta itu di Jatinegara tidak berhenti untuk kedua arahnya. Nah, dari jadwal tersebut masih terbawa nih sampai sekarang. Maka dari itu sampai saat ini kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju Jakarta nggak berhenti ya di stasiun Jatinegara, dan dari Bekasi langsung menuju ke Pasar Senen. Pukul 20.12 waktu Indonesia Barat, kereta api Tegal Bahari melanjutkan perjalanan dari stasiun Bekasi. Stasiun berikutnya stasiun akhir Stasiun Pasar Senen.
berangkat dari stasiun Bekasi, saya akan memberikan kesimpulan saya naik kereta api Tegal Bahari di kelas ekonomi stainless steel new generation. Pertama-tama, menurut saya ini kereta kelas ekonomi stainless steel new generation udah sangat modern, udah nyaman, apalagi kursinya enak. Ini kursinya tebal dan AC-nya ini dingin banget ya teman-teman. Menurut saya dari segi interior menang jauh dibanding kereta kelas bisnis yang sebelumnya dipakai di kereta api Tegal Bahari. Dan dari segi kenyamanan menurut saya juga oke lah ya, meskipun dari segi legroom jadi agak lebih sempit karena ini memang kelas ekonomi ya teman-teman. Dari segi kekedapan suara juga oke, apalagi disupport dengan pintu yang serba otomatis. Dan untuk AC di dalam kabinnya ini benar-benar adem, ini adem pol ya di dalam kereta api Tegal Bahari yang terbaru ini. Menurut saya untuk kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju Jakarta ini menjadi salah satu kereta yang paling worth it ya untuk relasi Tegal Jakarta atau Cirebon Jakarta PP, karena harganya yang relatif lebih murah untuk skala sarana stainless steel new generation, apalagi teman-teman tidak perlu menunggu untuk membeli tarif khusus ya untuk mendapatkan harga yang cukup reasonable di kedua lintas tersebut. Dari segi jadwalnya sendiri menurut saya juga lumayan oke lah ya jadwal kereta api Tegal Bahari. Berangkat dari Senin 10.40, tiba di Tegal 15.05, dan kembali berangkat dari Tegal pada pukul 16.00 dan tiba di Pasar Senen pada pukul 20.30. Menurut saya untuk yang keberangkatan Tegal menuju Jakarta itu berangkat dari Tegalnya itu sudah cukup sore ya, jam 4, dan sampai di Jakarta pada malam hari dan masih bisa mengejar KRL komuter lain. Namun menurut saya dari segi jadwal agak berdekatan dengan kereta api Tawang Jaya Premium ya, yang mana Tawang Jaya Premium sendiri itu dari segi jadwal jauh lebih cepat dibandingkan kereta api Tegal Bahari. Berangkatnya lebih belakangan, di sekitar pukul 16.26, namun tiba di Jakarta pada pukul 19.52 menit Indonesia Barat. Dan kereta api Tawang Jaya Premium menyusul kereta api Tegal Bahari tadi di stasiun Bogor Jakarta ya teman-teman. Namun memang untuk kereta api Tawang Jaya Premium ini dari segi sarananya masih menggunakan eksekutif jadul dan kereta ekonomi vintage. Hanya aja karena memang berbeda, kontras banget dan jika dibandingkan dengan kereta api Tegal Bahari yang sudah menggunakan sarana terbaru stainless steel new generation. Nah, meskipun dengan kenyamanan dan kecanggihan sarana baru stainless steel new generation di kereta api Tegal Bahari, bergantinya rangkaian kereta api Gumeng dan kereta api Tegal Bahari juga menandakan punah tugasnya kereta api kelas bisnis di Pulau Jawa. Nah, teman-teman lebih suka kereta api Tegal Bahari saat masih menggunakan eksekutif marsbil dan kereta bisnis, atau ketika sudah menggunakan sarana baru stainless steel new generation? Yuk teman-teman tulis di kolom komentar. Melintas langsung Jatinegara pada pukul 20:27. Umumnya kereta-kereta dari arah timur tuh banyak yang berhenti di stasiun Jatinegara ini ya. Dan menurut saya stasiun Jatinegara ini oke banget konektivitasnya untuk menuju ke KRL komuter lain. Karena Tegal Bahari sudah nggak lagi rangkaian panjang, boleh kali ya ke depannya ditambah pemberhentian di stasiun Jatinegara. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan menggunakan KRL komuter lain, jadi lebih gampang ya konektivitasnya. Pelanggan yang kami hormati,
stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Akhirnya setelah sekitar 4,5 jam perjalanan, kereta api Tegal Bahari telah mengakhiri perjalanannya di stasiun Jakarta Pasar Senen. Tiba pada pukul 20:36 waktu Indonesia Barat, lambat 6 menit dari seharusnya pada pukul 20:30 tiba di jalur 3 stasiun Pasar Senen. Terima kasih untuk semua kru kereta api Tegal Bahari yang telah mengantarkan saya dengan aman, nyaman, dan selamat, tentunya dari Tegal menuju Jakarta Pasar Senen pada perjalanan sore menuju malam hari ini. Ya, terima kasih kereta api Tegal Bahari. Nah, ini sesampainya di Jakarta Pasar Senen, rangkaian kereta api Tegal Bahari akan langsung berbalik sebagai kereta api Gumarang. Keberangkatan awal Pasar Senen pada pukul 21:30 dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Ya, terima kasih ya. Thank you. Jangan lupa galonnya ya. Yoi. Galonnya dirawat ya. Yo, thank you. Thank you Mas Teo. Thank you. Iya, sekian dulu video tips saya naik kereta api Tegal Bahari kelas ekonomi stainless steel new generation dari Tegal menuju Jakarta Pasar Senen. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. Saya Theo Gunawan dari stasiun Jakarta Pasar Senen izin pamit dulu. See you on the next video and as always stay positive. Bye bye.